Apakah kamu merasa lebih baik dari orang lain? Misalnya ketika kamu bekerja, kamu merasa kalau kamu bekerja lebih baik daripada rekan kerjamu. Namun ketika penilaian kerja tahunan, kamu justru mendapat nilai yang lebih jelek daripada rekan kerjamu tersebut. Apakah kamu pernah berada dalam situasi ini? Jika iya, mungkin kamu perlu refleksi diri sejenak dan bertanya, apakah selama ini saya menilai diri saya berlebihan? Ini bias yang seringkali dialami oleh banyak orang. Kita seringkali menilai diri kita di atas rata-rata, padahal secara statistik tentu saja hal ini tidak mungkin. Parahnya, orang yang tidak kompeten justru malah sering merasa dirinya jago di bidang tersebut. Ibarat peribahasa, tong kosong nyaring bunyinya. Orang yang bodoh biasanya banyak bicara. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas apakah sebenarnya kita itu sebaik apa yang kita pikirkan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Robin Kramer yang berjudul Are You Really As Good at Something As You Think? Dan diolah dari berbagai sumber. Saya ingin kamu memikirkan bagaimana kamu menilai diri kamu sendiri soal kemampuan mengemudi. Apakah kamu akan menilai dirimu di bawah rata-rata, atau bahkan mungkin di atas rata-rata? Menariknya, banyak orang justru menilai diri mereka di atas rata-rata, sesuatu yang mustahil menurut perhitungan matematika. Ini yang dikenal sebagai better than average effect, ilusi superioritas yang seringkali membuat seorang menilai dirinya secara berlebihan. Namun sebaliknya, ketika menghadapi sebuah tugas yang sulit, mayoritas orang cenderung merasa kalau dirinya lebih buruk daripada rata-rata. Ini yang menciptakan sebuah kontradiksi. Bagaimana bisa seorang yang merasa kalau dirinya berada di atas rata-rata, tapi seketika bisa kehilangan kepercayaan diri ketika menghadapi tugas yang sulit? Sebuah studi berusaha mendalami hal ini dengan meneliti para pelari dan bertanya soal ekspektasi mereka terhadap perlombaan lari yang menantang di masa depan. Estimasi awal para pelari lalu akan dibandingkan dengan hasil akhirnya. Hasilnya, pelari yang merasa kalau dirinya lebih baik daripada rata-rata biasanya didorong pada tingkat kepercayaan diri yang berlebihan. Mereka memprediksi kalau mereka bisa berlari lebih cepat dari apa yang mereka pikirkan. Sebaliknya, para pelari yang meremehkan kemampuan diri biasanya didorong karena ekspektasi mereka terhadap kompetitor. Dengan kata lain, mereka berasumsi kalau pelari lain bisa lebih cepat daripada mereka. Menariknya, pelari terburuk justru mereka yang terlalu percaya diri. Kepercayaan diri berlebih juga bisa mendorong kita melakukan perilaku berbahaya. Misalnya, kamu merasa kalau kamu adalah pengemudi yang jago. Jadi, kamu tidak takut untuk menyalip kendaraan, memacu kendaraan di atas batas kecepatan maksimal, mengambil bahu jalan saat macet, dan sebagainya. Perilaku ini sedikit banyak meningkatkan resiko kamu saat mengemudi, yang pada akhirnya bisa membuat potensi kecelakaan meningkat. Pada tahun 1995, seorang pria besar bernama MacArthur Wheeler merampok bank di siang hari. Dia tidak memakai topeng atau melakukan upaya penyamaran, selain melumuri wajahnya dengan jus lemon. Bahkan, Wheeler sempat tersenyum pada CCTV sebelum keluar dari bank. Lalu di malam hari, polisi berhasil meringkus Wheeler di rumahnya dan dia kaget. Ketika polisi menunjukkan kamera CCTV, Wheeler menatapnya dengan tidak percaya. Kok bisa wajahnya yang tertangkap kamera padahal dia sudah melumurinya dengan jus lemon? Ternyata Wheeler percaya kalau melumuri wajahnya dengan jus lemon bisa membuat dia tidak terlihat oleh CCTV. Kenapa? Karena jus lemon bisa digunakan sebagai tinta tidak terlihat. Jadi selama dia tidak berdekatan dengan sumber panas, maka dia seharusnya tidak terlihat. Polisi lalu menyimpulkan kalau Wheeler tidak gila atau dalam pengaruh obat-obatan. Wheeler hanya salah kaprah saja. Peristiwa ini menangkap perhatian psikolog dari Universitas Cornell, David Dunning, dan Justin Kruger. Mereka beralasan, meskipun hampir setiap orang memiliki pandangan positif terhadap kemampuan mereka di berbagai bidang sosial dan intelektual, beberapa orang secara keliru menilai kemampuan mereka jauh lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Ilusi kepercayaan diri ini sering disebut sebagai Dunning-Kruger Effect,
dan menggambarkan bias kognitif yang meningkatkan penilaian diri. Kisah ini lalu mendorong dua peneliti tersebut untuk melakukan penelitian lanjutan dengan menguji logika, tata bahasa, dan selera humor para responden. Peneliti menemukan kalau mereka yang berada pada tingkat terbawah menilai keahlian mereka jauh di atas rata-rata. Misalnya, kamu yang nilainya D dalam pelajaran statistik tapi merasa kalau kamu ahli di bidang tersebut. Fenomena ini seringkali ditemui di sekolah, tempat kerja, dunia bisnis, dan sebagainya. Masalahnya adalah ketika orang tidak kompeten, mereka tidak hanya mengambil kesimpulan yang salah dan membuat kepilihan yang buruk, tapi juga kehilangan kemampuan untuk menyadari kesalahannya. Kepercayaan diri merupakan sesuatu yang didambakan oleh orang lain. Kita tentunya ingin berbisnis dengan seseorang yang terlihat percaya diri dan ahli, kan? Efek ini tidak hanya dialami oleh orang yang tidak kompeten, bahkan bagi orang yang ahli sekalipun. Mereka bisa saja terjebak dalam efek ini. Banyak orang cerdas dengan salah meyakini kalau pengalaman mereka di bidang A bisa dengan mudah ditransfer ketika mengerjakan bidang B yang sama sekali tidak ada hubungannya. Tapi perlu disadari, kepercayaan diri berlebih tidak selamanya buruk, tergantung pada situasi dan kondisi. Banyak penemuan besar manusia muncul dari rasa kepercayaan diri yang berlebihan. Tapi begitu juga banyak kegagalan luar biasa terjadi karena ambisi yang terlalu besar. Namun orang yang kurang percaya diri mengalami kerugian yang paling besar. Karena hal ini bisa menghambat seseorang untuk mencapai potensinya menjadi ahli dalam suatu bidang atau bahkan dari mencoba hal baru. Karena dia punya pandangan salah kalau banyak orang lebih baik dari dirinya, maka buat apa dia mencoba? Nah, kenapa seseorang bisa masuk dalam jebakan ini? Mungkin ada 3 alasan. Pertama, mengetahui diri sendiri itu tidak mudah. Kadang kita mempersepsikan kelebihan kita menggunakan kacamata yang menguntungkan diri. Misalnya, kalau kamu jago matematika, maka menurut kamu orang yang cerdas itu adalah orang yang jago matematika. Sama halnya jika kamu jago di bidang lain, maka kamu cenderung menggunakan parameter tersebut untuk menilai diri. Kedua, umpan balik yang akurat itu jarang ditemukan. Mayoritas orang mungkin menghindari memberikan umpan balik negatif. Ini yang terjadi ketika kamu diminta untuk mengisi survei. Kebanyakan orang mengisi survei dengan nilai yang bagus, tapi apakah ini menggambarkan kenyataan yang sebenarnya? Belum tentu. Bisa saja jawaban bagus hanya demi memuaskan si pemberi survei. Ini yang perlu kita pahami dan menyikapinya dengan bijak. Kita bisa mengambil kesimpulan kemungkinan besar apa yang orang lain katakan di depan kita jauh lebih positif daripada apa yang mereka katakan di belakang. Ketiga, tidak peduli. Ini yang paling parah. Contohnya gini, seseorang yang baru belajar pasar saham lalu berharap bisa mengalahkan pasar dan menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada para manajer investasi. Intinya, jangan jadi orang yang sok tahu, apalagi ketika kamu baru belajar sedikit. Coba tes kemampuan kamu secara berkala, bisa dengan kuis, ujian, dan tugas. Kamu juga bisa membandingkan hasil yang kamu raih dengan orang lain atau berdasarkan hasil rata-rata. Ini merupakan cara kamu melakukan reality check dan menghindarkan diri dari terlalu percaya diri atau berpuas diri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.